posisi kita semakin dihargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini, sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang mental terjajah? Jangan-jangan seperti itu. Presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Aksi PA212 ya, FPI yang tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat ya, yang ini sudah jilid keempat ya, bahkan mereka berencana lagi untuk melakukan gerakan aksi yang jauh lebih besar katanya melalui reuni 212 nanti di Desember 2022 dengan tuntutan yang sama, masih seputar Pak Jokowi mundur. Pada aksi kemarin ya, bahwa Habib Rizik memang tidak hadir secara langsung ya di tengah-tengah kerumunan massa, tetapi menantu-menantu beliau itu kemudian hadir dan bahkan memimpin orasi yang begitu menggebu-gebu dan bersemangat. Bahkan orasi yang disampaikan oleh menantu Habib Rizik ini kemudian menyita perhatian publik Indonesia, membuat situasi kemudian gempar. Bagaimana tidak, beliau berteriak-teriak mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa ini, kami adalah pemegang kedaulatan rakyat ya. Jadi beliau seolah-olah mengatakan bahwa kami adalah majikan daripada pemerintah hari ini, DPR sebagai orang yang dipilih rakyat ya, presiden yang dipilih rakyat ya, sementara katanya tidak mendengar ya rakyat ya, sementara mereka lah yang telah menjadikan mereka sebagai pemerintah. Dan ini adalah sebuah ya statement yang menurut kita semua ini mengelikan ya. Bagaimana tidak ya, seorang yang selalu menampilkan simbol-simbol agama ya, pakai jubah dan sebagainya, tidak etis membuat pernyataan-pernyataan yang itu bisa menciptakan ya polemik di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan multitafsir. Banyak hal yang kemudian mereka narasikan bahwa rezim ini adalah tidak ramah terhadap Islam, bahkan mengkerdilkan umat Islam ya, kriminalisasi ulama dan sebagainya. Mereka banyak menyerang Pak Jokowi secara personal gara-gara isu ijazah palsu kemarin, dan sejumlah narasi-narasi yang mereka gembar-gemborkan dengan maksud melemahkan Pak Jokowi secara personal maupun secara kelembagaan sebagai kepala negara. Mereka hendak ya melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan. Tetapi hal yang kemudian berbeda, dan ini merupakan sebuah pukulan telak bagi kelompok-kelompok PA212 dan FPI GNPR ini, di saat mereka begitu berupaya keras, bekerja keras untuk mengerdilkan Pak Jokowi, mencoba membangun berbagai opini, narasi-narasi yang menyerang Pak Jokowi secara personal seperti dugaan ijazah palsu dan sebagainya ya, dan isu-isu lainnya, BBM dan sebagainya ya, dengan masuk agar publik Indonesia kemudian ikut-ikutan terhadap ya mereka untuk tidak suka dengan Pak Jokowi. Tetapi hal yang berbeda, bagaimana dunia Islam itu kemudian melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang punya pengaruh besar, punya kontribusi besar dalam pembangunan perdamaian dunia, dan dia pun mendapat penghargaan ya dari tokoh Islam Uni Emirat Arab ya, sebuah yayasan yang ini merupakan yayasan keturunan Nabi ya, Hasan bin Ali, yang memang dalam sejarahnya dia adalah seorang ya cucu Nabi ya, yang kemudian mengambil jalan untuk menyelesaikan konflik pada waktu itu antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, dan ketika Hasan diangkat menjadi khalifah, dia lebih memilih mundur demi persatuan umat. Dan Pak Jokowi kemudian
ya dinilai sebagai orang yang memiliki kontribusi besar untuk itu. Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hasan bin Ali. Hasan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Imam Hasan bin Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, the President of Indonesia, of Hasan bin Ali, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan bin Ali International Peace Award. Ini adalah award yang sangat bergengsi, menjunjung nama Imam Hasan bin Ali, itu adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedaliman. Presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Perintah sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Posisi kita semakin dihargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang mental terjajah, jangan-jangan seperti itu. Sedih kita. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada presiden. Goblok, kurang ajar, sampai dianting-antingkan, itu kurang ajar. Gagal, istananya menjadi istana iblis. Kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang keras apa? Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan di dalam mentalitas bangsa kita. Dan mental inlander itu, Bayangkan sosok pemimpin dunia memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Jokowi. Sementara di dalam negerinya sendiri, ya ada kelompok-kelompok tertentu, tapi kita anggap bahwa ini hanyalah kelompok-kelompok kecil, ya yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, hampir semuanya salah. Apa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu selalu dianggap tidak benar. Dan memang mereka ini tak mau berhenti untuk kemudian mengkerdilkan Pak Jokowi. Tetapi penghargaan-penghargaan ini adalah sebuah bentuk bahwa publik dunia, dunia internasional melihat Pak Jokowi telah berhasil membangun sebuah sistem peradaban dunia untuk kemanusiaan, yakni perdamaian dunia. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan ini. Mungkin banyak orang yang mau mendapatkan penghargaan, tetapi mereka belum memasuki kriteria karena belum melakukan tindakan-tindakan nyata, langkah-langkah konkret bagi upaya kemanusiaan, yakni jalan perdamaian. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan itu. Kita berharap sebenarnya kelompok-kelompok mereka ini itu juga mau melakukan introspeksi diri, mau melihat ke dalam, bahwa jangan-jangan kita ini memang sudah terlalu jauh keliru melakukan tindakan-tindakan berhadapan-hadapan dengan negara dengan sejumlah narasi-narasi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat, yang semuanya hanya bernuansa praduga, curiga yang berlebihan, karena toh publik dunia memberikan pandangan yang positif terhadap Pak Jokowi. Dan ini adalah sekali lagi sebuah tamparan keras, sebuah tamparan menohok terhadap kelompok-kelompok yang selalu nyinyir, yang selalu menyerang Pak Jokowi. Dan ini adalah sebuah keistimewaan tersendiri yang tentu publik Indonesia kemudian bahagia dari adanya penghargaan itu terhadap kepala negaranya yang memang
ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi terpilih ya menjadi presiden itu dengan suara mayoritas. Artinya bahwa rakyat Indonesia ya memberi amanah kepada Pak Jokowi. Adapun orang-orang yang selama ini tidak suka, itu hanyalah kelompok-kelompok kecil ya yang selalu merasa disalimi. Dia selalu merasa diterdirkan, padahal mereka lah yang terlalu punya ambisi-ambisi besar ya, punya kemauan besar. Ada elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan ya masa-masa ini untuk kepentingan politik. Oleh karena itu ya kita harus mengedukasi publik Indonesia. Kita harus menyampaikan berita-berita yang membahagiakan, berita yang menggembirakan seputar situasi ya kepemimpinan Pak Jokowi hari ini. Biar publik kemudian bisa menimbang, bisa menakar, bisa memilih dan memilah mana sebenarnya informasi yang benar-benar benar adanya dan mana sebenarnya hanyalah sebuah opini yang dicoba ya digembar-gemborkan orang, yang coba disusupkan kepada rakyat agar rakyat ikut-ikutan tidak suka kepada Pak Jokowi. Tetapi yakinlah bahwa sebuah karya pasti akan mendapat pengakuan oleh publik, dan itu terbukti. Apa yang hari ini diterima Pak Jokowi adalah sebuah karya nyata yang mendapat penghargaan dari dunia internasional. Dan ini sekali lagi sebuah sindiran keras bagi kelompok-kelompok PA212, FPI, dan mereka-mereka yang sebarisan yang hendak ya mengambil jalan melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.